referensi dulu. Mencari referensi dulu. Yang pertama saya lakukan adalah referensi tentang ininya, struktur atau apa namanya, ya struktur pianonya, ya dari badan piano itu saya cari itu referensi-referensi yang pernah menulis, ya. Nah, biasanya karena dulu piano ini kan dari barat, ya, otomatis saya konstruksi piano itu tentu orang-orang sana yang lebih paham dan lebih tahu. Buku-bukunya pasti saya cari-cari yang dari sana. Saya tidak mungkin mencari konstruksi piano, buku-buku konstruksi piano itu dari kita di sini. Sedangkan piano itu sendiri asalnya dari sana, dari barat, ya. Ketika kita tahu si pembuat ya yang mengembangkan itu Bartolomeo Cristofori, dia membuatnya seperti apa dan bagaimana struktur yang pertama, struktur yang kedua, terus sebelum Bartolomeo siapa yang membuat clavichord. Nah, itu referensi-referensinya saya kumpulkan. Ya, bahkan referensi-referensi bagaimana sebelum terjadi struktur piano, ya. Belum terjadi struktur piano. Itu referensinya saya ambil dari sejarah bisa kita ketahui bahwa dulunya pembuatan piano itu tidak menggunakan logam, dia menggunakan murni kayu dengan menggunakan senar. Ya, itu kita tahu, ya. Terus baru saya cari referensi tentang karakteristik karena sebagai pembeda, kan, pembeda dari Yamaha kayunya seperti apa, dari Kawai kayunya seperti apa, itu referensinya saya kumpulkan kembali. Nah, kemudian referensi strukturnya, bentuknya itu tadi, bentuknya kan ada bentuk baby, ada grand, ada upright, uprightnya pun kalau Yamaha upright 1, upright 2, upright 3 itu berbeda-beda karakternya, ya. Nah, di situ baru saya memulai untuk menulis. Jadi saya sudah mengumpulkan terlebih dahulu. Itu kalau saya. Nah, kemudian setelah mulai menulis, baru saya cari yang memang belum ada dan dibutuhkan untuk tulisan saya, ya. Karena karakteristik itu banyak sekali, ya. Karakteristik, bahkan ada buku yang menulis teori karakteristik. Nah, itu saya cari dulu. Karakterisasi seperti apa, karakter seperti apa. Jadi di situ banyak sekali referensi yang bisa saya pakai. Tentu tidak hanya dalam satu buku, ya. Referensi yang saya gunakan sebagai referensi dan citasi yang saya gunakan itu dari berbagai macam, ya, sehingga tulisan saya betul-betul terlihat kuat, ya. Jadi saya hanya jembatan sebagai penulis, ya. Saya jembatan sebagai penulis yang menguatkan yaitu referensi tersebut, ya. Topik yang saya punya itu dikuatkan oleh referensi. Jadi begitu cara saya mencoba menulis di awal dulu. Sebelum saya menulis tesis dulu, ya, saya pernah menulis hal-hal seperti itu. Karena di dalam dulu saya mengajar di Maestro Music Course namanya. Dulu saya di pembuat kurikulum dan juga disuruh nulis seperti itu untuk dimasukkan ke websitenya dulu. Jadi hal-hal seperti itu ada tulisan saya. Kira-kira begitu, teman-teman. Oke, terima kasih Pak Iwan, sangat bermanfaat sekali masukannya dan pengalamannya. Oke, saya mau bertanya dulu nih sebelum kita lanjutkan ke yang lain. Dalam hal mencari referensi, ya, sekarang kan
tidak berarti meskipun kita sudah hidup di era digital selalu pasti ada PDF-nya. Ya, jadi kita harus sebagai seorang peneliti itu nanti berpikirnya realistis. Realistis itu artinya ketika kita sudah mencari, mungkin itu tidak ada sumber PDF-nya, sudah nyari di Google Scholar, kita sudah mencari di DOAJ, Scopus, ya, dan sebagainya. Ternyata memang kita harus membeli, misalkan buku, ya, terutama buku, ya. Kalau buku itu kendalanya adalah satu, berbahasa Inggris. Nah, makanya saya bilang, Anda tidak boleh alergi dengan buku bahasa Inggris. Dan membaca buku bahasa Inggris itu tidak harus mahir berbahasa Inggris. Pak Rian aja juga nggak mahir-mahir amat bahasa Inggris, tapi bisa memahami isi dari kalimat-kalimat itu. Nggak bisa ngerti sekali, baca 2 kali, baca 3 kali gitu ya. Apalagi sekarang sudah ada Google Translate dan sebagainya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak bisa mengkonsumsi buku bahasa Inggris. Terus yang kedua adalah kemungkinan buku-buku itu kalau dicari tidak ada, ya pasti ya memang berarti tidak ada. Ya, di luar sana kan ada orang yang dengan rela membagikan PDF-nya, ada orang yang memang dia pelit nggak membagikan PDF-nya. Ada juga memang buku itu memang langka bukan karena pelit, ya. Memang bukunya langka dan memang sangat terjaga kerahasiaannya sehingga memang harus kita beli langsung. Nah, tadi sudah bagus tuh siapa? Ruli, ya, sudah memiliki inisiatif untuk membeli secara online. Yang waktu beberapa hari belakang juga Pak Iwan pernah menyebutkan bahwa dia waktu zaman mahasiswa juga beli buku bajakan gitu, ya. Sama seperti saya juga gitu. Secara copyright memang itu tidak disarankan, tidak dibenarkan, ya, gitu ya. Saya tidak menyarankan itu, tapi belilah buku yang asli. Tapi jika memang bukunya itu satu terlalu mahal dan juga sulit untuk didapatkan, maka tidak ada cara lain. Seperti saya pernah mendapatkan bukunya Profesor Margaret Kartomi, ya, dari Monash University. Itu saya lupa judul spesifiknya, pokoknya tentang Sumatera lah gitu, tentang kesenian, ya, kebudayaan Sumatera gitu. Termasuk Lampung. Bukunya bagus, ya. Bukunya bagus tapi sulit untuk dicari. Sekalinya ada versi aslinya dan itu harganya lumayan mahal, bisa 1 jutaan ke atas gitu. Nah, akhirnya saya mencari cara, ternyata di Shopee ada Tokopedia, walaupun bukunya bukan asli gitu, ya. Itu lagi-lagi saya bilang itu cara-cara yang nggak dibenarkan secara copyright, kan. Tapi bisa sebagai pintu darurat. Karena memang mungkin kita membutuhkan itu sebagai sumber utama, bisa jadi. Kalau itu bukan sumber utama, maka kita cari buku yang lain. Tapi kalau kita nggak ada buku itu, kita nggak akan jalan deskripsinya. Maka mau nggak mau, ya, kita ambil itu sebagai pintu darurat, ya. Jadi itu diperbolehkan. Kalau menurut saya itu tidak apa-apa, ya. Sejauh memang itu tidak diperjualbelikan. Jadi memang Anda beli itu untuk kebutuhan skripsi Anda. Jangan dijual belikan terus diperdagangkan secara bebas, itu secara copyright dan juga hukum itu menyalahi, nanti Anda bisa ditangkap polisi kalau kayak gitu. Tapi kalau misalkan hanya untuk konsumsi pribadi, untuk kebutuhan skripsi saja, saya pikir tidak ada masalah, ya. Begitu. Ada tambahan mungkin Pak Yohan terkait dengan referensi ini? Oke, terima kasih Pak Rian. Kalau untuk referensi sebetulnya seperti diceritakan tadi Pak Rian, 10 tahun yang lalu itu jauh berbeda dengan keadaan sekarang ketika kita mencari referensi begitu sulit, dan sekarang sudah dipermudah. Kemudian cara menuliskan citasi juga ternyata banyak cara-cara yang bisa kita pakai dan ternyata memang lebih mudah. Saya rasa untuk teman-teman mahasiswa sekarang tentu lebih gampang karena banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapat. Yang sama, mungkin yang sama ya, mencari bahan referensi itu mungkin, ya. Karena kalau sudah ketemu, maksudnya ketemu referensinya, ini yang buku kita butuhkan, ya kita bisa cari, kita ketik itu di buku-buku PDF yang ada di internet, ya. Tapi kalau kita belum menemukan apa sih yang harusnya kita cari, nah ini yang jadi masalah, ya. Jadi yang pertama ya kita tentukan dulu
apa sih bahan yang harus kita butuhkan, ya, apa bahan-bahan yang harus kita butuhkan. Ketika bahan-bahan ini sudah ketemu, bahan-bahannya sudah kita eh, kita tulis, ya, bahan-bahannya sudah kita persiapkan catatannya, baru kita cari dan ketemu, baru kita bisa memulai. Kira-kira begitu, Pak Rian. Untuk referensi, saya rasa untuk sekarang banyak lebih kemudahannya. Oke, terima kasih Pak Yohan. Nah, sebelum kita melanjutkan tadi mengenai jurnal dan buku tadi, saya ingin mendengar adik-adik semua, adakah yang selama ini mengalami kesulitan dalam mencari referensi, terutama berkaitan dengan buku ya? Atau mungkin memang sudah punya trik atau strategi khusus? Boleh juga di-share di sini untuk jadi bahan diskusi kita pada sore hari ini. Silakan. Oke, Anggrani dan Dela nampaknya ingin berbicara nih. Silakan. Ayo, boleh dari Dela dulu. Referensi buku, Pak. Iya, kenapa referensi bukunya? Kalau untuk referensi buku itu belum ada kalau saya, Pak. Masih dari skripsi atau jurnal gitu, Pak. Karena masih bingung juga. Oke, di mana letak kebingunganmu? Coba dijabarkan. Oh, kalau untuk referensi yang bukan teori ya, Pak. Referensi yang hanya untuk kutipan gitu, Pak. Iya, iya. Gimana? Yaitu ada kalau untuk buku yang di apa namanya? Yang dimasukin ke Zotero tuh, Pak. Tapi kebanyakan saya dapatnya itu masih jurnal, bukan berupa buku. Oke. Nah, ini rahasia lagi ya, saya jelaskan ya. Ini nggak apa-apa ada Pak Yohan ya. Saya kasih rahasianya ya. Pak Yohan tolong dijaga rahasia ini ya Pak ya. Antara kita aja nih. Jadi untuk teori, saya sangat sarankan dan Pak Yohan juga saya pikir sepakat, gunakan buku-buku luar. Karena buku-buku di kita bukannya jelek atau bukannya belum ada ya. Ada mungkin, tapi sifatnya sangat sedikit. Jumlahnya terbatas. Gitu. Jadi memang jika Anda pengen kuat di teori, saran saya cari satu buku. Salah satunya buku yang pernah saya share waktu itu, Basic of Music atau apa itu saya lupa, dari Swanwick itu. Yang saya pernah jelaskan di mata kuliah publikasi atau apa gitu. Tapi saya sudah share di semua grup ya, kalau nggak salah. Yang hitam putih itu. Nah, di situ ada beberapa teori-teori dasar yang Anda bisa gunakan. Ya, itu relevan untuk semua jenis pendidikan musik. Ya, karena itu basic of music theory atau education gitu. Jadi silakan saja kalau kalian kesulitan misalkan menggunakan teori apa gitu. Gunakan teori Swanwick itu aja. Gitu ya. Bukunya Swanwick tinggal nanti dipilih mau halaman yang mana yang mau dipakai. Gitu. Mana yang kira-kira nyambung dengan pembahasan Anda. Nanti itu yang didiskusikan dengan dosen pembimbing Anda berikutnya, ya. Jadi kalau yang lain sifatnya hanya citasi saja untuk pelengkap, tapi untuk teori ya itu kalau bisa menggunakan buku-buku luar gitu. Ya gitu. Karena even buku-buku saya pun juga enggak menuliskan tentang teori, tapi hanya menjelaskan tentang pengetahuan secara umum, hanya bridging saja. Bridging itu hanya sebagai jembatan saja. Tapi kalau untuk teori, bagusnya Anda menggunakan buku-buku yang memang nama-namanya sudah populer dan terkenal di dunia akademis dan pendidikan musik khususnya. Gitu ya. Nama-nama seperti Swanwick, Lucy Green, Patricia Campbell, ya. Terus kalau misalkan ingin etnomusikologi, kita punya Nicholas Cook, ada Alan P. Merriam, ada Timothy Rice, ya, ada Bruno Nettle, dan sebagainya. Kalau Anda berbicara soal
gitar, kita punya Andy Bennett dan sebagainya untuk teori-teorinya. Kalau Anda berbicara tentang piano, kita punya siapa. Jadi setiap buku teori itu dia memiliki tokoh-tokohnya sendiri yang terkenal gitu loh. Silakan Anda cari mau pakai bukunya siapa dan didalami dulu gitu. Nah, makanya tahap awal untuk mencari teori itu adalah membaca buku yang itu, ya. Oke, jelas ya. Oke ya, silakan yang lain. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ke Zotero yang tadi ya. Silakan Dela dan Anggra ini untuk menampilkan Zoteronya untuk nanti dikomentari oleh Pak Yohan juga terkait dengan jurnal dan buku. Anggra ini ulangi ya Pak. Iya, silakan Anggra ini. Jadi di sini referensi literatur yang Anggra ini gunakan ada beberapa literatur mengenai paduan suara. Yang pertama yaitu ada pelaksanaan ekstrakurikuler paduan suara di SMP Negeri 8 Payakumbuh. Ini merupakan eh, literatur review hasil penelitian yang Anggra ini cari dari PDF, Pak. Dan untuk dari buku, Anggra ini belum, kalau untuk mengenai penelitian, Anggra ini belum ini, Pak, belum nyari dari buku kalau untuk keisinya. Tapi kalau untuk penulisan, Anggra ini udah ada referensinya. Ada sih. Bisa ditampilkan supaya bisa dikomentari oleh Pak Yohan, Anggra ini. Baik, Pak. Kok kayak gini? Bukannya itu ya? Mana? Atasnya tadi kayak inilah. Citation-nya dulu harus jelas. Terus ke bawahin dulu. Ini. Ini, Pak. Oke, diperbesar ya supaya terlihat ya. Oke. Ya, jadi untuk mengenai literatur review ini diteliti oleh Aldra dan Maestro pada tahun 2014, yaitu dengan judul penelitian pelaksanaan ekstrakurikuler paduan suara di SMP Negeri 8 Payakumbuh dengan publication Jurnal Sendera Tasik volume 3, isunya 2 dengan halaman 37 sampai 43, Pak. Oke. Ya. Ini tuh, Pak. Ya. Jadi dari jurnal nih ya. Iya, Pak, dari jurnal. Ya. Oke. Terima kasih yang kira ini ya. Iya, Pak, sama-sama. Ini boleh Anggra ini post, Pak? Ya. Saya rasa sudah benar ya Pak Rian ya. Ya, betul. Iya.
eh, diupayakan nanti sumber-sumber yang sudah adik-adik dapatkan di Zotero itu difilter lagi ya, dari mulai kualitasnya. Jadi kemarin kan sudah dijelaskan ada Sinta, ada apa DOAJ dan sebagainya gitu ya. Itu sebagai mesin filter sebetulnya. Kalau kalian dapat dari Google Scholar, itu jurnalnya itu campur-campur. Ada yang kualitas jelek, ada yang bagus, ada yang lumayan, ada yang high top university gitu ya. Tapi kalau kalian pengen dapat jurnal yang bagus-bagus, tentu yang berbahasa Inggris dan cari jurnal-jurnal yang masing-masing pencari yang memang udah top. Kayak Scopus kemarin, Sinta, Garuda ya, itu beberapa mesin pencari yang itu sudah pasti kalau ada di situ tuh jurnalnya nggak mungkin yang jelek gitu. Nah, jadi diupayakan kalian nyari minimal di 3 itu, di Sinta, Garuda maupun yang Scopus. Ya, jadi supaya nanti kalian nggak dapat artikel yang jelek, dan juga artikel yang relevan. Ingat, jadi ada artikel atau yang sumber yang nggak terlalu bagus, artinya metodologinya asal-asalan, dan juga yang kedua adalah yang relevan. Relevan itu maksudnya sesuai dengan judul kita. Kayak kemarin saya bahas, ada yang membahas tentang gamelan. Misalkan kalian mau tentang pembelajaran gamelan gitu ya. Tapi ternyata setelah kita telusuri, dia gamelannya itu bukan tentang pembelajaran, tapi tentang aplikasi yang dikembangkan oleh orang ilmu komputer yang ada di salah satu institut komputer terkenal di Indonesia gitu. Jadi isinya itu rumus-rumus semua walaupun judulnya gamelan. Kebetulan dia orang Lampung, dia bidangnya itu computer science. Gitu. Memang dalam judulnya itu adalah penerapan aplikasi gamelan menggunakan metode apalah gitu ya, bahasa-bahasa pemrograman yang kita nggak paham gitu. Memang ada kata kunci gamelannya, tetapi isinya dia bukan ngebahas tentang tabuhan-tabuhan, dia lagi nggak ngebahas tentang asal muasal gamelan, dia nggak ngebahas bagaimana cara membelajarkan gamelan, tapi dia ngebahas tentang bagaimana gamelan itu di-convert ke dalam metodologi tertentu dalam computer science menggunakan perekaman dan sebagainya yang kita nggak paham gitu loh. Nah, jadi jurnal-jurnal yang semacam ini jangan Anda teruskan. Ini pasti bikin mumet Anda sendiri. Tinggalkan aja. Meskipun kata kuncinya mirip, ya. Misalkan piano, ada banyak yang menulis piano di luar sana. Tetapi ada yang tentang pembelajaran piano, ada juga yang dia tentang metodologi dalam computer science. Tapi ada pianonya, dia menggunakan sampel piano. Misalkan tuning system dalam perspektif psikoakustik, ya, sebuah studi untuk menggunakan pendekatan komparasi antara computer science dengan machine learning misalkan. Nah, Anda dari judulnya aja udah mumet kan gitu kan. Jadi nggak usah diteruskan yang kayak gitu ya. Jadi tinggalkan gitu. Cari yang kira-kira Anda mengerti dan sesuai relevan dengan judulnya gitu. Kira-kira begitu ya. Pak Iwan mungkin ada tambahan, Pak? Baik, Pak Rian, terima kasih ya. Betul sekali Pak Rian tadi bahwa untuk mencari referensi itu cari dari jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris. Begitu juga buku-buku. Nah, kemudian tentang teori, buku-buku teori juga yang dicari itu adalah buku yang memang biasanya sebuah teori itu ada pemegang khusus ya. Jadi memang kalau teori pertunjukan misalnya, itu kalau untuk dalam teori pertunjukan misalnya, pertunjukan itu kan bermacam-macam tuh. Kita cari pertunjukan di atas panggung misalnya. Nah, ternyata yang memahami dan ahli dalam pertunjukan di atas panggung itu namanya Erving Goffman misalnya. Kita cari itu. Atau misalnya ilmu pertunjukan dari sisi penonton. Mengelola penonton itu ada juga ahlinya ya. Jadi tidak semua dalam buku itu misalnya kita mau cari teori pertunjukan, kemudian nah ini teori pertunjukan. Nah, kira-kira relevan tidak dengan apa yang kita tulis? Jangan-jangan kita menulis tentang
cara memanajemen penonton. Sedang yang kita tulis cara memanajemen penonton, sedangkan buku yang kita temukan ini adalah pertunjukan bagaimana manajemen di atas panggung atau bagaimana manajemen di belakang panggung. Itu kan ada teknik-teknik, ada teori-teori yang memang setiap orang pasti membuatnya berbeda-beda. Jadi teori presentasi di atas panggung ya mungkin si A, atau teori pengumpulan massa si B. Nah, itu teori-teori pertunjukan. Jadi kira-kira begitu. Jadi memang setiap teori ada orangnya, ada khusus memang pemegang jadi maskotnya gitulah ya di dalam teori itu. Misalnya kalau dalam buku-buku juga sama. Misalnya dia ada tentang buku riset misalnya. Buku riset itu kan macam-macam. Kalau riset itu kan banyak sih orang yang pakai dari kita ya. Pakai dari punya Prof. Sugiono, pakai punya macam-macam ya. Kalau kita bisa cari mampu dari luar, ya nggak apa-apa, silakan aja. Kalau memang itu belum cukup. Misalnya kalau memang di dalam metode pencarian ya, metode pengumpulan data atau metode risetnya yang ada di Prof. Sugiono itu tidak ada yang kita cari karena kita kebetulan mencari bagaimana riset di dalam sebuah etnografi pertunjukan misalnya. Jadi bagaimana kita meriset dalam sebuah pertunjukan, ya kan? Itu ada khususnya ternyata, ya. Kalau kita riset sebuah pertunjukan tuh ada buku khususnya. Jadi riset langsung dan secara tidak langsung pun ada buku-bukunya. Jadi kita harus memahami dulu bagaimana kita apa yang kita gunakan. Jadi relevan atau tidak. Jadi kalau buku teori tadi belum tentu karena buku itu adalah buku pertunjukan lalu semuanya ada di situ. Ya belum tentu. Karena kita topiknya apa dulu, pertunjukannya tentang apa dulu. Tidak semua pertunjukan secara holistik kita tulis di situ. Tentu kita ada ambil bagian-bagian tertentunya sesuai dengan permasalahan yang kita buat. Yang kita temukan dari latar belakang tulisan kita. Kira-kira begitu, Pak Rian. Oke, baik Pak Yohan, terima kasih atas jawabannya. Baik, adik-adik, silakan ada lagi. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanya atau tanggapan. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya untuk berdiskusi ya. Untuk berdiskusi masalah referensi dan citasi ini. Nah, kita coba plotkan ini Pak Yohan, mungkin sekitar 10 menit aja ya dibagi untuk mereka berdiskusi terkait dengan referensi-referensi. Nanti kita akan bagi ke dalam breakout room. Jadi nanti satu kelompok atau satu room itu ada beberapa orang ya, yang mereka harus join ya ke masing-masing room tersebut. Ini ada berapa orang nih? Mau ditentukan apa mau dipilihkan oleh saya dan Pak Yohan untuk kelompoknya? Ditentukan saja ya, kalau begitu ya. Ditentukan saja Pak, biar cepat. Oke, iya baik. Ini kita bagi ke dalam 4 kelompok. Jadi tugasnya adalah Anda berdiskusi mengenai apa saja yang sudah didapatkan terkait dengan referensi-referensi, terutama yang Anda kumpulkan di Zotero tersebut. Dan Anda saling bertukar pikiran. Kira-kira dari referensi itu, adakah dari teman-teman Anda yang memiliki kesamaan, atau adakah dari referensi-referensi itu yang menarik untuk diperbincangkan? Kalau ada, pilih 1-2 referensi, baik dari buku maupun jurnal, dan itu nanti didiskusikan di breakout room ya. Lalu nanti setiap kelompok akan mempresentasikan secara singkat ya, diwakilkan saja oleh 1 atau 2 orang gitu. Hasil dari diskusinya selama
kurang lebih 10 menit tersebut. Bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Oke, jadi nanti saya ulangi lagi, Anda berdiskusi mengenai referensi-referensi yang didapat tadi, lalu Anda bertukar pikiran apa saja yang didapat. Misalkan Adi, Zea, dan Revi misalkan dalam satu kelompok, misal ternyata saya memiliki buku seperti ini, saya punya isu seperti ini nih, kira-kira bagaimana ya? Oh iya, ini bisa dijadikan sebagai sebuah bahan kajian gini-gini gitu ya. Yang nanti isunya adalah dikaitkan dengan materi saya yang seperti ini gitu. Nah, silakan itu didiskusikan, lalu dicatatlah secara singkat gitu ya. Yang nanti hasil diskusinya itu dipresentasikan gitu ya. Jadi intinya adalah harus terjadi adanya diskusi di dalam kelompok itu supaya nanti Anda mendapatkan gambaran yang jelas terkait dengan referensi-referensi yang Anda dapat itu. Ya. Jadi kita bagi ke dalam 4 kelompok ya, rooms. Saya bagi secara otomatis, nanti Anda akan termasukkan sendiri di kelompok itu, dan jika saatnya sudah selesai akan kita keluarkan juga dan akan kembali lagi ke sini. Saya mulai bagi ya. Oke, silakan mulai join di ruangannya masing-masing. Vera, Surya Seftian, Nadia, silakan masuk. Ya, sambil nunggu kita, Pak.
Oke, kayaknya udah cukup ya. Ya, biar cepat beres ya, Pak Iwan ya. Iya, Oke, kita coba balikin lagi. coba. Oke, adik-adik semua, demikian untuk proses diskusinya. Baik, kita akan langsung saja ke room 1 atau kelompok 1. Siapa nih yang menjadi juru bicaranya? Ada Adi, Bayu, Cynthia. Coba Adi ya, Adi saja ya. Coba Di, silakan Di. Adi, bisa mendengar saya? Bisa, Pak? Oke, silakan Di. Tadi diskusinya tentang apa? Kalau mau menampilkan atau share screen sesuatu juga boleh ya, silakan. Tadi kami baru memasukkan ini, Pak, citasi jurnal. Tapi belum sampai buku, Pak. Ada kesamaan nggak dari jurnal-jurnal atau referensi-referensi dari satu kelompokmu itu tadi, yang kelompok 1? Kesamanya dari saya sama Rio, Pak, tentang materi drum band yang Drum ingin band. diangkat. Ya. Oke. Terus apa lagi diskusinya? Udah tadi, Pak, gitu aja. Karena kami nanyain masing-masing yang bahas tentang apa. Oke, kita ke room 2 ya. Coba siapa yang jadi juri bicaranya? Mungkin Anggraini ya. Anggraini, silakan Anggraini. Jadi jubir. Ya, sembuhin deh, Bang. Ya, baik, Pak. Cek 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tadi sudah kami lakukan diskusi mengenai kalau untuk judul penelitiannya itu terdapat juga kesamaan antara Anggraini, Willy, sama Rianda.
dan Dela Duta juga memiliki kesamaan tapi dengan konteks yang berbeda, Pak. Nah, untuk literatur reviewnya, setelah kami lihat Zotero masing-masing itu kalau untuk Anggraini, Rianda sama Willy itu tidak ada kesamaan. Tapi kalau untuk Dela sama Duta itu terdapat literatur review yang sama. Mungkin kalau untuk lebih jelasnya bisa dijelaskan lagi oleh Dela. Duta apa dia? Duta. Mungkin oleh Duta, Pak. Oke, boleh Duta silakan. Suaramu nggak ada, Duta. Sudah dibuka mic-nya tapi tidak ada suaranya. Halo, Duta. Oke. Bisa? Sudah terdengar, Pak. Sudah. Silakan. Silakan, Duta. Ada terdapat kesamaan. Suaranya nggak kedengaran lagi, Duta. Sinyal. Sinyal Cek, ya? Pak. Mungkin, Pak. Itu bagus tuh. Coba. Nah, di sini saya terdapat kesamaan di bagian literatur reviewnya, yang dimana saya membahas tentang judul analisis musikal dalam pertunjukan kuda lumping, dan Dela juga membahas tentang analisis pertunjukan pada musik kremik sila musik di Bandar Lampung. Nah, di sini saya ada kesamaan dari di Zoteronya, yaitu salah satunya dari jurnal milik Joko Suprayitno yang berjudul tentang analisis struktur musikologis aransemen lagu O Ina Nike untuk orkestra. Kurang lebih ada bersamaannya di situ, Pak. Oke, thank you, Duta. Oke, kita lanjut ke kelompok 3 dulu, baru nanti setelah itu akan dikomentari oleh Pak Yohan dan saya. Silakan kelompok 3, room 3. Baik, Pak. Itu kelompok 3 Ubay ya, Pak, yang menjelaskan. Jadi tadi teman-teman itu lebih bertanya, Pak. Yang pertama itu dia dari Pak. Dia nanya masih bingung referensi. Ini cara nyari referensi masih bingung, Pak. Terus Ubay tanya, Ubay jawab, emang di mana nyarinya? Karena di Google Scholar udah dapet katanya. Terus pas dibuka itu bukunya dari buku SMK bukan SMA. Terus Ubay jawab, ya nggak apa-apa, yang penting metadatanya lengkap, ada author jelas segala macam. Terus Rifat tanya lagi, tapi di sini cuma ada tanggal sama bulannya, Bay, gitu. Tahunnya nggak ada. Terus Ubay jawab, sepengalaman Ubay biasanya itu menggunakan tahun, gitu, Pak. Itu dari Ubay yang pertanyaan dari Rifat. Kemudian yang kedua itu dari Regi. Tadi Regi mau minta penjelasan dari awal, Pak, cara menggunakan aplikasi Zotero dari nyari jurnal, terus bagaimana cara menggunakan Zotero, terus apa saja metadata yang digunakan, dan bagaimana cara menerapkan di Word. Begitu, Pak. Cukup, Pak. Bagaimana, Pak Rian? Masih ada lagi grup yang lain? Tidak ada, Pak. Udah cukup Tadi ya? sudah cukup. Cuma dua yang bertanya, Pak. Oke, terima kasih.
Ya, terima kasih teman-teman. Jadi tadi itu ada kesamaan ya, kesamaan topik mungkin. Apa kesamaan judul, tapi dengan apa namanya fokus yang berbeda. Itu bagaimana tadi? Apa kesamaannya gimana? Siapa tadi yang ininya sama? Saya Silakan Duta. Gimana tadi kesamaan? membahas tentang analisis musikal di pertunjukan. Nah, tapi fokusnya berbeda, Pak. Kalau Dela itu fokusnya di pertunjukan sila musik remik Bandar Lampung, kalau saya di pertunjukan kesenian kuda lumping gitu, Pak. Oke, terima kasih. Itu memang pertunjukan dua-duanya ya. Satu pertunjukan kuda lumping, satu pertunjukan musik remix sila. Ya, saya rasa kalau fokusnya berbeda, nggak masalah, ya. Fokusnya berbeda. Cuman nanti itu tergantung dari. Jadi begini, teman-teman. Fokusnya sama, metodenya berbeda, itu hasilnya lain. Apalagi fokusnya berbeda, metodenya lain, itu juga hasilnya juga beda. Tapi kalau ini kan metode kita sama nih, metodenya sama nih. Terus teori misalnya kita ambil teori pertunjukan semua nih. Terus dia yang satu tentang pertunjukan sila musik, yang satu kuda lumping nih. Fokusnya ini kan berbeda. Otomatis hasilnya kan pasti berbeda karena pertunjukan kuda lumping akan berbeda dengan pertunjukan musik remix sila musik, ya. Kalau dari jumlah orangnya, dari cara bermainnya, itu pasti berbeda nanti, ya. Itu kalau ada kesamaan-kesamaan seperti ini sebetulnya tidak masalah, ya. Tetapi begini, teman-teman, sebetulnya kalau memang ada kesamaan kayak gini, harusnya dia lebih mudah untuk bertukar pikiran, ya, atau bertukar informasi di antara teman-teman yang memiliki kesamaan, ya. Itu saya kira. Terus masih ada yang bingung cari referensi. Bingung cari referensi mungkin buku teori, ya. Itu tadi sudah dibahas, buku teori itu sudah disampaikan oleh Pak Rian, ya. Terus saya juga tadi sedikit masih bingung untuk mencari bukunya. Memang iya, coba tolong cari di perpustakaan-perpustakaan di luar daerah, seperti di Bandung, seperti di Yogyakarta. Misalnya kita cek di perpustakaan UGM, siapa tahu ada teman di sana. Begitu saya cari dulu. Dulu saya cari buku tentang teori karakter, itu saya cari di teman-teman saya yang ada di Jogja. Tolong lihatkan di perpustakaan di kampusmu atau di mana gitu. Itu bisa dicari atau bisa cari di internet. Kalau nggak ketemu juga, ya itu yang saya lakukan dengan cara menghubungi teman-teman yang ada di daerah-daerah yang kampusnya memang kira-kira ada. Contohnya siapa sih teman-teman yang ada di ISI Jogja misalnya, atau di ISBI Bandung, atau di UPI misalnya, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Siapa tahu ada bukunya di sana. Begitu caranya, ya. Terus di sini ada yang mau minta menunjukkan kembali cara menggunakan Zotero, ya. Nah, itu tadi nanti Pak Rian bisa menjelaskan ini. Silakan Pak Rian, ada tambahan.
Iya, baik. Saya kira cukup ya untuk teknis. Nanti akan secara lebih rinci kita bahas di pertemuan berikutnya saja mungkin, Pak Iwan. Untuk kelompok selanjutnya masih ada? Tadi kelompok ketiga ya? Oke, berarti kelompok 4 ya yang belum ya? Silakan, siapa itu? Octavia ya, coba ya. Octavia ada? Okta mana Okta? Kok nggak hadir? Ini Pak ada Pak. Oke, coba Okta. Silakan Okta. Iya Pak, jadi saya di situ mewakili kelompok 4. Jadi hasil diskusi yang telah kami lakukan untuk kesamaan jurnal yang kami ambil itu ada beberapa teman yang mengangkat tentang psikologis musik. Dan kalau saya sendiri itu ada jurnal tentang membangun nasionalisme dan patriotisme lewat lagu anak gitu Pak. Jadi beberapa teman juga ada yang membahas tentang psikologis atau lagu anak gitu. Jadi kami juga di sini cukup jurnal yang kami ambil ada kesamaan gitu Pak. Tentang mengangkat tentang pengaruh musik itu terhadap anak maupun psikologis anak gitu Pak. Oke. Ada tambahan lagi? Mungkin cukup segitu Pak. Oke. Saya kira diskusi ini sudah cukup menarik ya. Tinggal nanti memang akan lebih bagus lagi kalau diskusi ini akan sampai kepada ranah praktik yang semuanya memegang laptop, semuanya membawa buku. Ya nanti kita akan coba siapkan buku-buku yang bisa Anda baca ya. Jadi nanti kita akan ada kemungkinan ada klinik manuskrip ya, dan ini wajib diikuti untuk semua yang ikut mata kuliah literatur review. Kita akan adakan sekitar minggu depan ya. Nanti waktunya akan kita sepakati, bisa di kampus atau di luar kampus ya. Intinya adalah itu merupakan praktik untuk Anda bagaimana membaca, mensitasi, menulis dengan benar gitu ya. Nanti kita akan teknisnya akan kita bicarakan dengan ketua kelas setelah saya sampai ke Bandar Lampung nanti. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita coba mendengarkan lagi sedikit closing statement dari Pak Iwan mungkin Pak. Silakan Pak Iwan. Terima kasih Pak Rian. Buat teman-teman mahasiswa ya untuk yang sebenarnya sebentar lagi akan melakukan penulisan skripsi ya. Itulah kuliah yang sebenarnya kalau menurut saya ya. Dari semuanya itulah kuliah yang sebenarnya. Capeknya di situ ya. Biayanya di situ ya. Kerja kerasnya di situ. Jadi sekali kendor dia pasti akan terbengkalai. Maka teman-teman dari sekarang benar-benar harus serius punya bekal dan sudah mulai menulis ya. Sudah menulis sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Saya kira begitu teman-teman dan Pak Rian, saya kira hari ini kita sudah melewati perkuliahan bagi penerapan referensi dan sitasi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang baik bagi teman-teman untuk menulis skripsi ke depan. Terima kasih Pak Rian dan terima kasih teman-teman. Baik Pak Iwan, sebelum kita tutup, kita foto dulu semua ya untuk dan nanti akan saya konfirmasi lagi untuk yang hadir ya. Silakan. Yang satu kamera rame-rame, silakan kepalanya, muka wajahnya harus kelihatan ya supaya bisa terekam nanti dalam sistem.
Adinda, mana Adinda? Fadil, Vera, silakan yang belum dimunculkan, coba dimunculkan dulu. Semua kamera ya. Kita yang mode serius dulu. Adinda, mana Adinda? Dengar suara saya? Adinda? Ini yang terakhir foto sesi penutupan ini kok tambah sedikit ya mahasiswanya. Ya, nggak apa-apa nanti kita, karena ini ada yang bareng-bareng ini Pak Iwan. Tapi nanti kita catat ya untuk yang tidak merespon dan juga tidak mengikuti sampai akhir gitu ya. Tentu akan berbeda nanti poin penilaiannya. Baik, siap-siap ya semua ya. 1, 2. Ini yang Bramantio dan Octavia mana ini? Nah, coba. Device-nya Adit lagi ini Pak, responding. Adit bareng Okta, Pak. Okta bareng. Oh gitu, oke. Nanti Ya. saya konfirmasi lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Jangan lebar-lebar senyumnya, nanti kering ya giginya. Oke, sekarang yang ekspresif ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Saya konfirmasi lagi. Yang hadir hingga sore hari ini. Rifat masih ada? Hadir, Pak. Oke, Ahmad Rifanza, Hadir, Pak. Revi, Hadir, Pak. Bayu, Hadir, Pak. Gede, Siap hadir, Pak. Anggra ini, Hadir, Pak. Mei, oke, Meita, Hadir, Pak. Zea, Hadir Pak. Bramantio Adit, Hadir, Pak. Willy, Hadir, Pak. Pedro, Hafid, Hadir, Pak. Okta, Hadir Pak. Vera, Hadir, Pak. oke, Fadil, Hadir, Pak. Farhan. Farhan ada? Tidak ada. Dela, Ferdi, Hadir, Pak. siapa itu Dela ya? Eki, oke, Adi, Hadir, Pak. Fahri Aziz, Hadir, Pak. Bayu Rizky, Yes, Pak. Present, Pak. oke, Roberto, mana Roberto ini? Tidak ada, menghilang ya. Holmes, Pak, mohon maaf tadi Adinda terkendala dengan kamera dan mikrofon. oke, mana Adinda? Oke, nanti diupayakan ke depan untuk perkuliahan itu jangan disambi untuk mengerjakan aktivitas lain ya. Jadi kuliah walaupun online, kalau bisa stay di satu tempat ya, karena itu pasti tidak akan fokus gitu ya. Ini peringatan untuk rekan-rekan semua ya. Jadi harus fokus. Kalau sambil nyetir, sambil mengerjakan aktivitas lain, pasti tidak akan pernah fokus. Jadi itu aturan dan etika dalam perkuliahan di Zoom online. Oke, selanjutnya Cynthia, Hadir, Pak. Nadia, Hadir, Pak. oke, Johan Belva, Ismail, Dea, Simamora, Hadir, Pak. Ruli, tidak ada Ruli. Oke, Ade Irfan, tidak ada juga. Oke, Alvina, Hadir, Pak. oke, Marcelo, Eduardus, Aldi Wahyu, ada Aldi Wahyu? Hadir, Pak. Oke, Aden India, Hadir, Pak. Regi,
Ada Regi? Tidak ada. Rianda? Hadir, Pak. Oke. Siti Maria Ulfa? Hadir, Pak. Septian? Hadir, Pak. Rio? Ada Rio? Masih bersama kita? Hadir, Tidak Pak. ada? Oke, ada. Oke. Alhamdulillah kalau masih sebagian hadir. Terima kasih Pak Yohan, kami ucapkan tetap setia bersama kita. Sehat terus adik-adik semua. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Ingat selalu pesan kami ya, bahwa ini adalah mata kuliah menuju satu tahap lagi Anda lulus. Jadi tidak ada lagi main-main, tidak ada lagi santai-santai ya. Saya bukan dalam posisi untuk memberikan tekanan, tetapi memotivasi ya supaya Anda itu semangat. Jangan sampai kendor, kalau bahasa tongkrongan istilahnya begitu ya. Jangan dikasih kendor. Kalau kendor sedikit nanti ibarat celana itu melorot ya. Yang melorot apanya? Prestasinya. Nah, gitu ya. Jangan sampai prestasinya itu merosot, turun begitu ya. Jadi harus terus dipertahankan. Baik Pak Yohan dan rekan-rekan semua, akhirnya kita tutup perkuliahan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya. Makasih banyak, Pak. Dadah. Dadah. Oke. Lagi semenjir. Ini bapaknya. Bapak.